Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Ramadan dari D3 TLM kelas B. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang trematoda. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama adalah Fasciola hepatica, Fasciolopsis buschii, Paragonimus westermani, Schistoma japonicum, Schistoma mansoni, Schistoma hematobium. Dan yang dibahas mengenai hospes dan penyakit, morfologi, siklus hidup, aspek klinik, dan diagnosis. Adapun definisi dari trematoda, kelas trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Platyhelminths dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hermafrodit kecuali Schistoma spesies. Spesies yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Digenea yang hidup sebagai endoparasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif cacing trematoda ini, antara lain kucing, anjing, kambing, dan lain-lain. Selanjutnya Fasciola hepatica. Penyakit dari ini disebut dengan fascioliasis. Hospes definitif antara lain manusia, sapi, dan kambing. Dan hospes perantaranya yang pertama keong atau siput air tawar dari genus Limnea dan tumbuhan air. Adapun cara infeksi dari parasit ini yaitu makan tanaman air mengandung Metacercaria. Adapun morfologi dari cacing ini, yang pertama cacing dewasa, yaitu panjang ukurannya 20 dan 30 mm dan lebarnya antara 8 dan 13 mm. Bentuknya pipih seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior sehingga memberi gambaran seperti bahu. Selanjutnya sucker. Terdapat dua jenis alat hisap, yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama ukuran besarnya. Selanjutnya usus. Mempunyai usus yang mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dari sebum. Selanjutnya alat reproduksi. Ovarium dan testis cacing ini bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Selanjutnya vitellaria, yaitu adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Morfologi dari telur cacing ini yaitu bentuknya ovoid atau bulat lonjong, berwarna coklat kekuningan, mempunyai operculum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telur antara 130 sampai 150 mikron dan lebar telur 63 sampai 90 mikron. Waktu keluar telur dari tubuh hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infektif. Berikut adalah siklus dari cacing tersebut. Yang pertama yaitu telur dikeluarkan melalui feses, lalu telur berkembang di dalam air, dan telur menetas berkembang menjadi miracidium, kemudian masuk ke dalam tubuh siput. Setelah dari tubuh siput, Sarkaria bebas berenang dan menempel di tanaman air. Selanjutnya Metacercaria yang terdapat pada tanaman air masuk ke dalam tubuh manusia, domba atau sapi. Selanjutnya cacing masuk ke dalam usus 12 jari, dan cacing dewasa masuk ke hati melalui saluran empedu. Adapun aspek klinis, cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi atau fase akut dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia. Gejala yang ditimbulkan bergantung pada organ tempat migrasi larva. Selanjutnya adalah diagnosis. Diagnosis pasti terjadinya terinfeksi
Fasciola hepatica harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi misalnya uji fiksasi komplement atau tes intradermal dapat dilakukan untuk membantu mendiagnosis fascioliasis hepatica. Yang kedua adalah Fasciola buski, cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut dengan cacing trematoda usus raksasa. Penyakit dari cacing ini yaitu fasciolopsiasis. Hospes definitifnya manusia, anjing, dan babi. Hospes perantaranya keong air dan tumbuhan air. Cara infeksi: makan tumbuhan air mengandung metacarcaria. Selanjutnya yaitu morfologi dari cacing ini, yaitu bentuk cacing dewasanya seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mm dan lebar antara 8 dan 20 mm. Acetabulum, ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sucker. Kepala, bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau sepalikon. Usus dan alat pencernaan. Terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan esofagus yang pendek, diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Alat reproduksi, terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Selanjutnya ovarium, tidak bercabang, terletak di pertengahan tubuh. Selanjutnya vitellaria, organ ini terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung posterior setinggi ventral sucker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Selanjutnya uterus, bentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucker dan berakhir pada atrium genital. Telur cacing dari ini mempunyai panjang 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron, berdinding tipis tembus sinar dan mempunyai operculum kecil pada salah satu ujungnya. Telur berbentuk lonjong berwarna kekuningan. Seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir telur setiap harinya. Adapun siklus hidup dari cacing ini adalah yang pertama, telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Telur akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air selama 3-7 minggu pada suhu hangat dan melepaskan miracidium. Selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Pada tubuh siput, parasit berkembang menjadi beberapa stadium, di antaranya sporokista, redia, dan serkaria. Serkaria keluar dari tubuh siput dan berenang bebas di dalam air, dan selanjutnya menjadi kista metaserkaria pada tanaman air. Selanjutnya mamalia, terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista metaserkaria, kemudian akan mengalami eksistasi di dalam duodenum dan melekat pada dinding usus, berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan, melekat pada dinding usus hospes mamalia. Adapun aspek klinis, gejala klinis fasciolopsiasis buski terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses, sehingga menimbulkan keluhan nyeri epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema asites, dan anasarca. Kadang-kadang dapat terjadi obstruksi usus. Pemeriksaan darah tepi menunjukkan gambaran eosinofilia sampai 35%. Adapun diagnosis dari penyakit cacing ini yaitu untuk menegakkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Dan yang kedua adalah
Paragonimus westermani. Paragonimus westermani dikenal juga nama Oriental Lung Fluke. Penyakit dari cacing ini Fasciolopsiasis. Adapun hospes definitif yaitu manusia, kucing, anjing, harimau, dan lain-lain. Dan hospes perantaranya antara lain keong air dan udang air. Cara infeksi cacing tersebut yaitu makan ketam atau udang mengandung metacarcaria dimasak kurang matang. Adapun morfologi dari cacing tersebut, yang pertama cacing dewasa berbentuk lonjong atau ovoidal berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 kali 8 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup cacing paru berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati berbentuk menjadi bulat lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Sakar. Cacing paru mempunyai dua jenis alat isap, yaitu oral sakar dan ventral sakar yang sama besar. Vitellaria. Kelenjar vitellin ini mempunyai banyak cabang, memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Dan alat reproduksi, itu terdapat dua buah testis berlobus dan tidak teratur bentuknya, yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh dengan bagian posterior. Ovarium terletak di bagian anterior dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral sucker. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Morfologi dari telur cacing ini yaitu Paragonimus berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 kali 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai operculum datar yang menebal tepinya. Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi mirasidium. Nah, berikut ini adalah siklus dari cacing tersebut. Yaitu pertama, telur yang belum berisi embrio diekskresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga juga ditemukan di feses. Dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian menetas di dalam air. Mirasidia mencari hospes perantara pertama yaitu siput dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput, Mirasidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan yaitu sporosis, radiae, dan akhirnya menjadi serkaria yang keluar dari tubuh siput. Serkaria mencari hospes perantara dua yaitu krustasea seperti kepiting atau udang kerang. Di situ serkaria mengalami ensistasi dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Metaserkaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus atau duodenum, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing. Adapun aspek klinis diagnosis, yang pertama manifestasi klinik utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemopitisis. Gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Diagnosis pasti paragonimiasis, harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Dan yang keempat adalah Schistoma sp. Schistoma adalah trematoda, sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies Schistoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia yakni Schistoma japonicum, Schistoma monsoni, Schistoma haemotobium. Baik, yang pertama adalah Schistoma japonicum.
penyebaran di timur jauh Cina, Filipina, dan Indonesia, tepatnya di Sulawesi Tengah, di Danau Lindu, dan Lembah Napu. Penyakit ini biasa dikenal Schistosomiasis japonicum. Hospes definitif dari penyakit ini yaitu manusia, kucing, dan anjing. Hospes perantaranya Keong oncomelania, dan cara infeksinya penetrasi kulit oleh Cercaria. Selanjutnya yaitu morfologi. Morfologi dari cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresinya berupa sekapi atau phlegm cell serta dengan saluran-salurannya. Morfologi dari jantan, tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat, bagian kaudal dari ventral sucker membentuk celah atau kanalis gynecoporus. Testis bentuk bulat, jumlah 6-8 buah, kutikula halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Dan morfologi dari betina yaitu tubuhnya langsing, panjang 1,9 cm, ovarium di tengah tubuh, uterus berisi telur. Dan telur dari cacing ini berbentuk oval, berukuran 67 mikron kali 50 mikron. Mempunyai spina telur berupa lateral knob. Yang kedua adalah Schistoma mansoni. Biasa disebut juga Schistoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan di Amerika Selatan. Penyakit dari parasit ini yaitu Schistomiasis mansoni. Hospes definitif dari penyakit ini manusia dan kera, dan hospes perantaranya keong air tawar, Biompalaria sp. Cara infeksinya penetrasi kulit oleh Cercaria. Adapun morfologi dari cacing ini adalah cacing dewasa, ditemukan dalam vena mesenteria di daerah usus besar, segmen distal ileum, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Morfologi dari cacing jantan yaitu tubuhnya lebar, panjang 1 cm, kutikula ada tonjolan-tonjolan kasar, testis jumlah 8-9 buah, dan morfologi dari betina tubuhnya langsing, panjang atau filariform, dan ukurannya 1,4 cm. Ovarium terletak di pertengahan tubuh di bagian anterior. Di dalam usus uterus terdapat telur. Cacing betina sering terdapat di daerah celah. Selanjutnya morfologi dari telur. Telurnya berbentuk oval, berukuran 114-175 mikron kali 45 sampai 60 mikron, mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Dan yang ketiga adalah Schistoma haematobium. Biasanya juga disebut vesical blood flow karena habitatnya pada pembuluh darah vena di vesica urinaria dan pleucus venosus di daerah pelvis. Penyebaran di Afrika dan Timur Tengah. Penyakit dari parasit ini adalah Schistomiasis haematobium. Hospes definitifnya yaitu manusia dan cara infeksinya penetrasi kulit oleh Cercaria. Adapun morfologi dari parasit ini yang pertama adalah dari morfologi jantannya. Cacing jantan berukuran 10-15 kali 0,8 sampai 1 mm, kutika diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4-5 buah. Adapun morfologi yang betina yang pertama yaitu cacing betina berukuran 20 mm, ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Dan morfologi dari telur berukuran 112-179 mikrometer dikali 40-70 mikrometer, mempunyai spina terminalis. Adapun siklus hidup dari Schistoma sp yang pertama adalah telur Schistoma keluar dari tubuh hospes definitifnya yaitu manusia bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Larva ini berenang mencari hospes perantaranya seperti siput. Di dalam tubuh siput, Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi Cercaria yang infektif. Infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit, Cercaria melepaskan bagian ekor bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk ke dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi
schistosomula. Parasit ini masuk ke dalam kapiler dan sistem limfatik. Migrasi melalui beberapa jaringan, diantaranya paru-paru, jantung kiri, hati, dan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Dan cacing dewasa habitatnya pada vena mesenterica pada berbagai tempat, yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada Schistoma japonicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perivesikal. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersamaan dengan tinja atau urin. Selanjutnya aspek klinis. 3 tahapan klinis pada skitosomiasis, yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronis. Pada inkubasi biologis, waktu antara saat masuknya serkaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa, terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal disertai peradangan pada hati. Tahap stadium akut, pada tahapan yang terjadi akibatnya terbentuk telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan pendarahan, pembentukan pseudoabses, pseudotubercle, dan pembentukan jaringan ikat. Dan yang terakhir tahap stadium kronik. Pada tahap ini terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan, fibrosis disertai pengecilan hati akibat telah terjadinya sirosis. Terjadi pembesaran limfa, asites, dan ikterus. Dapat juga terjadi hipertensi portal. Diagnosis. Diagnosis pasti schistomiasis ditentukan jika ditemukan telur cacing schistoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita. Pada hasil biopsi kandung kemih atau biopsi rektum, telur schistoma hematobium dapat ditemukan dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih. Sedangkan telur Schistoma japonicum dan Schistoma mansoni dapat ditemukan dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Berikut adalah perbedaan dari schistoma tersebut. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.